Langsung saja kami persilakan beliau untuk tadarus menyampaikan materi kita pada tadarus ilmiah pertama kita di PD NWDI Lombok Tengah. Pada beliau, falyatafaddal masykura. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin hamdal syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdhatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Al-hudurul kiram, para hadirin dan hadirat, bil khusus para tuan guru dan asatidz wa ustadzat dan pengurus NWDI Lombok Tengah yang saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada sore hari ini dengan karunia Allah Ta'ala kita dapat bersilaturahim mengisi hari yang berkah ini dengan perbuatan yang juga insya Allah sesuai dengan maqam bulan suci Ramadan. Bahwasannya pada bulan suci Ramadan itu kita diminta untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kalau ada lebih dari satu peluang perbuatan yang baik, maka kita diminta untuk memilih yang terbaik dari perbuatan-perbuatan baik itu. Salah satu dari perbuatan yang utama sepanjang masa dan sepanjang waktu adalah thalabul ilm. Dan pada sore hari ini itulah yang kita niatkan, yaitu menuntut ilmu. Demikian pun salah satu dari amal yang utama adalah tadzakkurus shalihin, yaitu mengingat, mensyukuri, memperingati, dan menghidupkan kenangan, menapaktilasi perjuangan dari orang-orang soleh. Alhamdulillah, pada sore hari ini secara khusus berkaitan atau dengan munasabah, yaitu wafatnya Maulana Syekh Sidi Syekh Abuya Syekh Al-Ustadz Dr. Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki rahimahumullah rahmatal abror. Semoga Allah merahmati beliau dan ayah serta seluruh keturunan atau seluruh ayah dan kakek ya, terus ke atas, yaitu sulalah dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan dua niat ini, yaitu thalabul ilm dan memperingati perjalanan dari guru kita yang juga merupakan sahabat dari Maulana Syekh. Jadi beliau ini tidak hanya sekedar alim minal ulama, ya, seorang arif, ya, seorang wali min auliyaillah, tapi juga adalah merupakan sahabat. Ayah beliau adalah salah seorang guru dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Bahkan dulu saya pernah mendengar langsung dari Al-Maghfurlah Sidi Syekh bahwa ketika beliau mengaji di rumah ayahanda dari Abuya Said Muhammad, itu Sayyid Muhammad itu jalan di depan gitu, jalan kemudian bermain-main gitu.
dan didoakan oleh ayahandanya beliau. Demikian pun ayahandanya meminta untuk seluruh tulabul ilm yang ada pada waktu itu untuk mendoakan putranya yaitu Abuya. Dan wa may yushabi abahu fama zalam, jadilah sang anak tidak kalah bahkan melebihi, melampaui dari orang tuanya, yaitu menjadi seorang ayatun min ayatillah, seorang yang tidak hanya sekedar alim tapi juga menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mari bersama saya mengajak kita yang hadir bil khusus ya, khususan ya, kita membaca suratul Fatihah untuk Abuya Sayyid Muhammad, guru kita, rahimahullah rahmatal abrar wa askanahu fasihah jannatih. Kita baca suratul Fatihah, semoga beliau diberikan oleh Allah Ta'ala berlipat-lipat ganjaran kebaikan dari amal khidmah beliau sepanjang hayat untuk umat Islam melalui mendidik dan berdakwah ke seluruh penjuru dunia. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, saya menyampaikan tahniah kepada seluruh pengurus Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah Lombok Tengah dengan seluruh jajarannya yang telah resmi terbentuk. Ya, semoga bisa menjadikan Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah sebagai kendaraan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, meneruskan perjuangan Ninida Al-Maghfurlah Maulana Syekh Ninida Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid rahimahullah rahmatal abrar. Saya minta kepada pengurus NWDI Lombok Tengah, selain memperhatikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, mempedomani nilai-nilai yang ditinggalkan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh, mengikuti pesan-pesan beliau baik yang terucap maupun yang juga tertulis ya, sebagai khazanah Nahdawiyah, yaitu suatu khazanah kita sebagai keluarga besar NWDI. Saya juga meminta untuk membangun ya, suatu tradisi keilmuan, membangun tradisi keilmuan, karena hanya dengan tradisi keilmuan yang kuatlah maka gerakan dakwah kita akan menjadi gerakan dakwah yang benar-benar terasa manfaatnya. Jangan sampai kita bergerak tanpa ilmu. Jangan sampai beraktivitas tanpa pemahaman. Karena itu saya senang bersyukur, alhamdulillah, pada sore hari ini dalam rangka dan kaitan kita berhaul, berdoa untuk Abuya Sayyid Muhammad, kita juga mencoba untuk melihat, ya, menyelami, walaupun hanya katakanlah hanya sepintas, ya, jauh tentu saja dari dari pembahasan yang tuntas karena memang waktunya juga terbatas. Tetapi alhamdulillah ya, kita mengisi yaitu dengan mencoba melihat bagaimana Sayyidi Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di dalam berdakwah, di dalam nashr al-wasatiyah, di dalam menyebarkan wasatiyatul Islam, bagaimana beliau menyuarakan di dalam perjuangan dakwah beliau yang sangat panjang. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa yakadu ayakuna mujma'an alaihi anna as-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki disepakatilah katakanlah oleh semua ulama di dalam di dunia Islam
minal masyriq ilal maghrib, bahwa Abuya Sayyid Muhammad adalah ramzun min rumuz ahli sunnah wal jamaah fil qarnil 20, bahwa beliau adalah satu ramz, ya, satu simbol, satu tokoh utama dari ahlu sunnah wal jamaah pada abad ke-20. Kenapa kita bisa memahami, ya, kesepakatan ulama ini? Ini kesepakatan yang walaupun tidak terucapkan tapi bisa kita rasakan. Ya. Mengapa semua para ulama ahlu sunnah wal jamaah dari masyriq ilal maghrib itu menganggap beliau, ya, sebagai satu ramz min rumuzi ahli sunnah wal jamaah, sebagai satu simbol dari ahlu sunnah wal jamaah fil qarnil 20, pada abad ke-20 yang lalu. Adalah pertama karena melihat dari dari latar belakang pendidikan beliau. Fa inna sayyid, ya, nasya'a fi 'ailatin ma'rufatin bil 'ilmi wat taqwa. Jadi sebelum belajar di luar, beliau itu sudah dididik oleh orang tuanya. Orang tuanya As-Sayyid Alawi, ya, Al-Maliki Al-Makki, ya, adalah seorang alim yang sangat dihormati pada masanya. Jadi sulalatun ilmiyah, ya, asilah. Beliau itu berasal dari keluarga yang lekat dengan tradisi keilmuan, lekat dengan tradisi ahlu sunnah wal jamaah. Itu latar belakang beliau. Lalu kemudian beliau menuntut ilmu, ya, melengkapi apa yang beliau terima dari Al-Walid, dari para ulama-ulama hebat, ya, pada masa beliau. Termasuk dari Sidi Syekh Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashar, yang juga merupakan guru besar dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Termasuk juga dari Maulana Syekh As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, ya, yang juga merupakan guru besar dari Al-Maghfurullah. Jadi betapa banyaknya guru dari Al-Maghfurullah itu juga adalah guru dari Sidi Abuya Sayyid Muhammad. Jadi dari sisi latar belakang keilmuan sudah teruji, ya. Beliau adalah murid terkasih dari para imam-imam, para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah pada masa itu, khususnya bil haramaini syarifain. Lalu kemudian selain latar belakang keilmuan ini juga beliau melengkapi diri dengan suatu kualifikasi akademik tertinggi, ya, yang beliau ambil dari perguruan tinggi yang juga diakui sebagai perguruan tinggi utama, ya, yang terutama, yang menjadi marja atau menjadi rujukan bagi dunia akademik keislaman, yaitu Universitas Al-Azhar. Jadi tidak hanya bil haramaini syarifain, tapi juga beliau hasal ala a'la darajat al-alimiyah, al-ilm, yaitu al-darajatul alimiyah, yaitu menjadi derajah al-alimiyah wahya doktorah, yaitu sebagai doktor dalam ilmu hadis dari Universitas Al-Azhar, yang pada saat munaqasyah beliau itu kita mengetahui betapa kagumnya para penguji beliau, ya, terhadap kedalaman dan keluasan wawasan beliau. Itulah, ya, Abuya Sayyid Muhammad. Demikian juga beliau diakui sebagai tokoh utama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia Islam pada abad ke-20 karena perjalanan dakwah beliau. Jadi kemanapun perjalanan dakwah beliau, beliau selalu membangun jaringan dengan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia. Di Yaman, lalu di Al-Maghrib, dengan para muhaddisin di sana. Lalu di Lucknow, ya, di India, juga dengan para ahlul hadis, ya, di Pakistan, ya, di Indonesia, ya, di Mesir, ya, tentu saja, ya, di Al-Urdun juga, dan di hampir semua dunia Islam, ya. Beliau menjadi salah satu orang yang sangat aktif, ya, ulama yang sangat aktif membangun tawasul, yaitu jaringan dengan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia Islam. Nah, kalau sekarang kita melihat misalnya Al-Habib Umar, ya, bin Salim bin Hafiz,
itu beliau membuat juga majelis tawasul ya, al-muwasalah. Nah itu mirip seperti itu dulu Sayyid Muhammad ya. Jadi membuat jejaring para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia. Nah kemudian yang terakhir juga mengapa ya, kita bisa memahami para ulama itu sepakat bahwa beliau adalah rumzun min rumuzi ahli sunnah wal jamaah fil qarnil 20 untuk dunia Islam adalah karena keistiqamahan beliau, konsistensi beliau di dalam menyuarakan ajaran ahlus sunnah wal jamaah, aqidah ahlus sunnah wal jamaah, al-asy'ariyah wal maturidiyah. Ini kelihatan di dalam hampir semua muallafat beliau. Jadi sibghah al-asy'ariyah wal maturidiyah itu tazhar ya fi mu'zam muallafat illam takun fi kulli muallafat. Jadi kelihatan tuh bagaimana beliau itu sangat istiqamah kepada aqidah ahlus sunnah wal jamaah ya, ala tariqatil asy'ariyah wal maturidiyah. Nah, itu beberapa hal ya, bapak-bapak dan saudara, sehingga beliau ini memang diakui ya, dan sangat disegani sebagai seorang tokoh di dunia Islam ya, yang sangat kuat pembelaannya terhadap aqidah asy'ariyah wal maturidiyah. Bahkan kita ingat bahwa sampai dulu beliau itu pada saat beliau hayat di Saudi, suasananya tidak seperti sekarang. Ya, banyak mutasyaddidun, wahabiyun, ya, orang-orang wahabi yang mutasyaddid, yang sangat benci kepada asy'ariyah maturidiyah, ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Itu beliau tidak mundur. Ya. Bahkan beliau hadir ya, di dalam Al-Hiwarul Wathani. Beliau datang. Ya. Beliau menyampaikan dengan suara yang lantang, dengan argumentasi yang kuat tentang bahwa Ahlussunnah wal Jamaah yang paling hakiki, yang paling kokoh, yang paling nyata di dalam perjalanan sejarah pemikiran Islam adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Itu beliau terangkan, beliau jelaskan. Nah ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya karakternya da'iyatun, ya, muballighun, ya, seorang muballigh dan da'i, tetapi beliau juga seorang mujahid syuja', yaitu seorang pemberani, ya, seorang pejuang yang berani menyuarakan dan membela, ya, membela ajaran-ajaran para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa semangat wasatiyatul Islam, ya, sering kita sebut dengan sikap moderasi dan proporsional. Ya, artinya beragama yang sesuai dengan ukuran. Ya. Jadi tidak dikurang-kurangi, ya. Yang wajib tidak dikurangi, ya, dikerjakan yang wajib. Dan tidak juga berlebihan. Ya. Jadi yang sunnah tidak dikatakan wajib. Ya. Yang yang merupakan masalah-masalah khilafiyah, ya, tidak kemudian dianggap sebagai pokok agama dan seterusnya. Jadi ini pandangan wasatiyah. Kalau kita lihat ya, para hadirin-hadirat sekalian, itu kelihatan nyata sekali di dalam banyak karangan-karangan beliau. Bahkan ada beberapa karangan beliau yang dikhususkan ya, untuk daf'i syubah, yaitu untuk menjelaskan dan merespon ya, syubhat-syubhat, yaitu katakanlah tuduhan-tuduhan, hujatan-hujatan terhadap Ahlussunnah wal Jamaah, terhadap akidah Asy'ariyah Maturidiyah, ya, terhadap mazhab-mazhab imam yang empat. Itu bahkan beliau membuat kitab-kitab khusus ya, yang terkait dengan masalah wasatiyah ini. Di antaranya Al-Ghulu. Ya, ini saya baca saja ya, karena saya mencoba untuk melihat bagaimana beliau menulis tentang wasatiyatul Islam. Ya. Beliau menulis kitab Al-Ghulu wa atharuhu fil irhab wa ifsadil mujtama'. Sikap ghulu, ya, melampaui batas, dan dampak buruknya di dalam menyebabkan suasana teror, ya, dan merusak masyarakat. Nah, dari judul buku saja sudah al-unwan yatakallamu 'anil mawdu'. Ya. Jadi
judul ini sudah menyampaikan tentang isi bahwa sikap berlebihan dalam beragama itu sering berujung kepada terorisme dan merusak masyarakat. Ada juga kitab beliau At-Tahdzir minal mujazafah bitakfir. Ya. Jadi suatu peringatan untuk tidak gampang mengkafirkan orang. Itu juga dijelaskan oleh beliau. Ada juga Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Dan ada satu kitab beliau Mafahim Yajibu an Tusohah. Nah, ini kitab yang sangat masyhur ya, dijadikan rujukan di banyak pondok-pondok pesantren karena di situ diulas dengan jelas dan panjang lebar tentang pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap banyak masalah-masalah baik itu akidah maupun ibadah ataupun muamalah. Nah, bagaimana wasatiyah dalam pandangan beliau? Jelas ya dari kitab-kitab beliau bahwa wasatiyah menurut Abu Ya itu adalah manhajul Qur'an. Ya. Jadi ini bukan dikarang-karang, bukan dibikin-bikin, tapi inilah memang konsep Al-Quran. Beliau mengutip, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi ummatan wasata. Demikianlah kami telah jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Nah, berarti manhajnya adalah manhaj Qur'an. Demikian pula ini adalah manhaj Nabawi. Beliau mengutip hadis misalnya, iyakum wal ghulu. Hati-hati, jangan sampai kalian bersikap berlebihan dalam beragama. Nah, karena itu wasatiyah itu adalah manhaj Qur'ani wa manhaj Nabawi. Nah, itulah manhaj yang merupakan pegangan dari para ulama sepanjang masa. Semua jadi al-mufassirun wal muhaddithun ya, wal muarrikhun wal usuliyun wal fuqaha wal udaba ya. Wa ahlul lughah wa ahlul kalam wal mutakallim dan semuanya itu memegang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ya ala tariqah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Nah, beliau misalnya mengutip ucapan dari Sultanul Ulama ya Syekh Izzuddin Abdus Salam bahwa aqidah Asy'ariyah itu ajma'a 'alaiha asy-Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanafiyah wa fudala'ul Hanabilah. Nah, ini jelas ya. Jadi Sultanul Aulia Syekh Izzuddin Ibn Abdus Salam itu menyampaikan bahwa semua ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan Fudhala'ul Hanabilah itu sepakat ya, bahwa akidah Asy'ariyah itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi pegangan semua. Nah, kemudian beliau juga mengutip dari Al-Imamul Khayali, ya, Al-Asy'ariyah hum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asy'ariyah itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa orang, kalau memang wasatiyah ini menjadi suatu pegangan para ulama, tapi kenapa kita saksikan ya, di beberapa tempat, ya, ada pemahaman-pemahaman, atau ada sikap-sikap yang menjauh dari wasatiyah. Nah, beliau menyampaikan ada beberapa hal. Ini perlu untuk menjadi renungan kita. Kenapa seorang itu kehilangan sikap wasatiyahnya? Katakanlah dia kemudian menjadi orang yang ekstrim, ya. Diri ada doang pada kena dengan salah. Terus si salah sino semua dikafirkan, ditadlil, ya, dianggap sesat, ditabdi', ditafsik, ditakfir. Pertama, kata beliau, ini peringatan buat kita nih, khususnya para kadar NWDI, ya, kadar Al-Mahfuz Maulana Syekh. Yang pertama kata beliau adalah ada mutawassuq fit tafaqquh fi umuriddin. Jadi bacaan dan referensi yang terbatas dalam ilmu keislaman. Jadi ada mutawassuq. Jadi dia tidak baca banyak. Enggak misalnya kitab doang bacanya. Apa syiar dari kitab ini anggapnya wah paling benar. Padahal kitab keislaman itu banyak. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi tulabul ilm atau kita warga Nahdlatul Watan, ya kita belajar terus. Itu sebabnya ada majelis pengajian, belajar terus. Yang belajar bukan hanya murid, guru pun terus belajar, membaca terus. Ini sebab yang pertama, ya. Ada mutawassuq fit tafaqquh fi umuriddin. Biasanya kalau orang kurang bacaan itu tegel, ya, pagah dia. Biasanya dia menganggap dirinya saja yang paling benar. Nah, di sini beliau mengutip, ya, ucapan dari guru beliau, Syekh Hasan Yamani.
Syekh Hasan Yamani ini juga guru dari Al-Maghfurah. Apa kata Syekh Hasan Yamani? Inna talibal ilm kullama zada fiqhuhu wa nazaruhu fil madzahib qalla inkaruhu 'ala nas. Seorang penuntut ilmu itu semakin dia banyak bertambah kefahamannya, ya, bertambah dia kajiannya, ya, semakin dia banyak ngaji, semakin dia berusaha meluaskan pemahamannya, qalla inkaruhu 'ala nas. Dia tidak akan mudah mengingkari, ya, tidak akan mudah menganggap orang sesat, menganggap orang tidak baik dan seterusnya. Jadi kuncinya adalah luaskan bacaan kita. Itu penting. Nah, kemudian yang kedua juga beliau sampaikan, sebab kehilangan wasatiyah itu adalah at-ta'allum bila mu'allim. Belajar tanpa guru. Nah, ini banyak kejadian, ya. Jadi belajarnya di mana? Belajar di YouTube, ya. Belajarnya di meme-meme. Akhirnya dia tidak tahu apa kenana hadis ini. Bacanya hadis setolok misalnya di Instagram. Taruh di Instagram, Facebook. Lalu dipikir itulah inti ajaran Islam. Padahal dalam masalah itu mungkin banyak hadis lain, ya. Bukan hadis itu khususnya yang diambil oleh para ulama, ya. Karena ilmu hadis itu juga perlu dipelajari secara khusus. Nah, jadi ini belajar tanpa ilmu, ya. Ini juga pengingat, ya. Karena itu Al-Maghfurullah Maulana saya kan santar mewanti-wanti kita untuk belajar melalui guru yang jelas, ya. Nah, yang ketiga ini adalah fanatisme sempit, dalam arti bahwa misalnya kita bermazhab, ya, lalu karena kita bermazhab lalu semua mazhab yang lain kita anggap salah. Nah, ini terganggu dulu. Ya, jadi misalnya kita ini bermazhab Syafi'i, ya, kita bermazhab Syafi'i, ya itulah yang kita amalkan. Tapi silahkan ada yang mau bermazhab Hambali, Hanafi, Maliki, silahkan. Said Muhammad sendiri itu fikihnya adalah mazhab Maliki. Nah, apa yang beliau ingatkan kepada kita untuk menghilangkan, ya, hal-hal yang seperti tadi itu, sering cepat menganggap orang kufur, menganggap orang bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, menyalahkan amalan-amalan dari para ulama. Nah, di sini ada beberapa hal yang beliau sampaikan. Pertama, beliau mengingatkan untuk berhati-hati kita memilih bahan untuk mengajar. Jadi buku atau kitab yang kita gunakan untuk mengajar itu haruslah kitab yang memang mu'taraf dan mu'tabar. Ini sembarang kitab, ya. Jadi mau kitab lesin dirurung terus ya tak ajar, tidak boleh begitu. Ya harus jelas. Jadi kitab itu mu'taraf, mu'tabar, ya. Dan lebih bagus lagi kalau muttasilun sanaduhu, ya, itu sanadnya nyambung. Nah, jadi ini penting, ya. Karena beliau sampaikan bahwa sebagai contoh banyak terjadi masalah, ya, di Arab Saudi, kata beliau ini, karena ada isi dari kitab-kitab yang ternyata menyebabkan orang mudah mengkafirkan orang lain. Nah, termasuk beliau sering sebut adalah masalah pembagian ilmu tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, ini kan pembagian yang tidak dikenal oleh para ulama. Ini pembagian Wahabi. Di Wahabi membagi, ya, menjadi 3. Nah, ini yang menyebabkan kemudian orang gampang mengkafirkan orang yang berbeda pandang. Karena itu beliau sampaikan perlu kita membersihkan, ya, kitab, buku-buku atau bahan ajar itu, ya, dari hal-hal yang bisa menyebabkan orang kemudian meninggalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua nih, beliau juga memandang bahwa semua perbedaan yang ada itu, ya, perbedaan kita bermazhab misalnya, yang dalam mazhab yang 4 itu ada beda-bedanya, ya. Kemudian juga ada perbedaan masalah-masalah ijtihad, ya. Itu tidak boleh menjadi sebab tafarruq, ya. Tidak boleh menjadi sebab kita terpecah. Justru perbedaan itu adalah ibarat seperti membangun satu rumah, ya. Jadi bagian-bagian yang saling menguatkan. Kan kita membangun rumah itu bagiannya beda-beda, ya. Ada pintu, ada jendela, ada atap, ada dasar, ya, ada cor-coran, semua itu bagian beda, tapi semuanya itu membentuk satu bangunan yang kuat, yang namanya bangunan rumah. Demikian pun umat Islam, itu juga perbedaan-perbedaan di dalam mazhab yang 4 atau beberapa perbedaan masalah ijtihadiyah, itu tidak boleh memutuskan silaturahim kita. Nah, kemudian yang ketiga terakhir, yang beliau sampaikan, ya, ingatkan kepada kita, mari bangun, ya.
semangat berislam, narasi berislam, dakwah yang mengedepankan nilai rofah, rahmah, dan samah. Jadi jangan kita berdakwah dengan cara memojokkan orang, jangan kita berdakwah apalagi dengan menghujat orang, tapi kedepankanlah ya, nilai-nilai rofah, rahmah, dan samah. Kasih sayang, saling mencintai, dan berlapang dada, ya, berlapang hati terhadap orang lain. Nah, ini beberapa hal yang dapat saya catat ya dari pandangan-pandangan beliau yang sangat kaya di dalam kitab-kitab beliau, yang menunjukkan bahwa beliau adalah dhalil, ya, mutadhalil, seorang yang sangat paham tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dan bagaimana agar manhaj ini tetap bisa menjadi manhaj yang diajarkan di sekolah-sekolah. Jangan sampai kemudian kita ini generasi kita itu masih teguh Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ternyata anak-anak murid kita itu bahasa entah eler, ya, eler, jadi hanyut gitu karena kita tidak jaga bacaannya, kitabnya itu tidak kita siapkan yang baik, sehingga akhirnya mereka berguru dari yang tidak boleh sebenarnya menjadi guru, kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, saya ingin menyampaikan di akhir sambutan saya bahwa beliau adalah sosok yang patut kita teladani, ya, dan sosok yang juga dikagumi oleh guru kita Al-Maqfur Maulana Syekh, dan beliau satu sama lain, ya, Maulana Syekh dan beliau Abuya itu dua orang yang mutahabban fillah, ya. Jadi orang yang saling mencintai karena Allah. Mudah-mudahan kita bisa ngiring beliau berdua. Amin ya rabbal alamin. Fi zumratihim, masuk surga. Amin ya rabbal alamin bi ghairi hisab. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa a'tazir lil ithalah, ya, mungkin agak panjang, tapi saya pandang apa yang saya sampaikan itu cukup cukup penting lah ya untuk menjadi bahan kita bisa melangkah ke depan untuk terus bergerak di NWDI berdasarkan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ashkurukum 'alal hudur 'alal istima'. Wassalamualaikum wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah senar jasa kepada Syekhuna Bapak Dr. Tuan Guru Bajang atas pemaparan tentang pandangan Profesor Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani tentang Islam Wasatiyah dari satu karya beliau. Tidak perlu mungkin kami sampaikan rincian atau khulasoh dari penyampaian beliau, karena hampir semua yang beliau sampaikan tadi itu bernas. Paling tidak mungkin satu saja kalau saya boleh mengutip, bahwasanya semakin kullama ittasa'a nazarun nas qala inkaruhu 'alan nas. Semakin banyak referensi atau semakin luas pandangan seseorang memandang sesuatu, dia akan tidak cepat menyalahkan orang lain. Ya, itu satu kalimat emas yang kita dengar dari beliau tadi. Berikutnya telah hadir bersama kita juga materi kedua, Syekhuna Bapak Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi. Beliau kita harapkan melanjutkan segala sesuatu yang terkait dengan Islam wasati tentang Ahlussunnah wal Jamaah, bil khusus tentang tokoh yang kita bahas pada sore hari ini, Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani. Kepada akhina fillah Pak Dr. Tuan Guru Abdul Aziz, طيب شكرا جزاكم الله فضيلة الأستاذ الحاج حبيب زيادي وأكرمنا أجمعين وهو أكرم الأكرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله ونور عرش الله وبحر علم الله سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله
wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farrij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, arham ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa anshur wahfadhu ayyidna wa talwatani fil alamin bihaqqi Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Bidayatan wa tabarrukan uqaddimu jazila syukri ila fadilatikum. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya haturkan kepada Al-Mukarram Maulana ya Syekh Fadilatul Doktor Tuan Guru Bajang Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi hafizahullah wa barakallahu fi umrihi wa fi ahbabihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa akhlaqihi wa wasatiyatihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Atas uraian beliau yang menurut saya dan kita semua insyaallah meyakini bahwa apa yang beliau sampaikan sudah santer ya, melebihi cukup sehingga tidak perlu ditambah, dan merupakan kebanggaan yang bagi kita semua. Maulana As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani radhiyallahu anhu ini juga adalah salah seorang alumni terbaik Universitas Al-Azhar Mesir. Sebagaimana tertuang dalam biografi beliau, beliau menempuh pendidikan pasca sarjana dan doktoral ya di Universitas Al-Azhar hingga pada tahun 2000 kalau tidak salah beliau meraih gelar profesor juga dari Universitas Al-Azhar di bidang ilmu hadis. Jadi sebuah keluar biasaan ya, beliau ini adalah seorang yang dijuluki dengan Muhaddithul Haramain, yang juga merupakan produk mulia daripada sebuah universitas atau perguruan Islam yang tidak diragukan lagi, selain tertua juga terbesar dan selalu melahirkan output yang sangat menyelamatkan umat dan dunia ini. Sebagaimana juga diantaranya adalah yang kita banggakan, ketua daripada organisasi internasional alumni Al-Azhar di Indonesia, yaitu Maulana Fadilatul Doktor Muhammad Zainul Majdi hafizahullah. Bidayatan wa tabarrukan juga saya ingin mengambil kesempatan emas di bulan suci ini dan menjelang berbuka ini insyaallah, dan di momen kita memperingati haul sang al-arif billah al-muhaddis Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, saya ingin meriwayatkan satu hadis musalsal bil awwaliyah, sekaligus insyaallah nanti kita ijazahkan, di mana hadis musalsal bil awwaliyah ini saya terima dari atau saya riwayatkan dari ad-da'iyah al-islami al-syahir Maulana Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdul Rahman Al-Jifri Al-Alawi Al-Husaini, seorang ulama besar yang masyhur ya, Habib Ali Al-Jifri, yang juga merupakan salah seorang murid kesayangan daripada Maulana Al-Habib Umar bin hafizahumullah ajma'in. Saya menerima atau meriwayatkan hadis ini dari beliau langsung pada tanggal 10 Rabiul Akhir tahun lalu 1441 Hijriah. Dan beliau meriwayatkan hadis ini dari sejumlah ulama, di antaranya Maulana Sayyid Muhammad Alawi Abbas Al-Maliki, dan izinkan saya melanjutkan sanadnya dari Sayyid Muhammad Alawi Abbas Al-Maliki, beliau dari Syarif Muhammad Abdul Hayy bin Abdul Kabir bin Muhammad Al-Kattani, dari ayahnya Syekh Abdul Ghani bin Abu Sa'id Ad-Dahlawi, dari Syekh Al-Allamah Muhammad Abid As-Sindi, beliau dari Sayyid Abdul Rahman bin Sulaiman Al-Ahdal, dari Amrullah bin Abdul Khaliq Al-Mizjaji, dari Muhammad bin Ahmad bin Sa'id Al-Ma'ruf bin Aqilah, dari Syekh Ahmad bin Muhammad Ad-Dimyati Al-Mashhur bin Abdul Ghani, dari Al-Muammar Muhammad bin Abdul Aziz Al-Manufi, dari Syekh Al-Muammar Abdul Khair bin Amus Al-Rashidi,
dari Syekhul Islam Syarafuddin Zakaria bin Muhammad Al-Ansari, dari Khatimatul Huffaz Asy-Syihab Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau dari Al-Hafidh Zainuddin Abdul Fadl Abdul Rahim bin Al-Husain Al-Iraqi, dari As-Sadr Abdul Fatah Muhammad bin Ibrahim Al-Maiduni, dari An-Najib Abdul Faraj Abdul Latif bin Abdul Mun'im Al-Harrani, dari Al-Hafidh Abdul Faraj Abdul Rahman bin Ali bin Al-Jauzi, dari Abu Sa'id Ismail bin Abi Salih An-Naisaburi, dari Abu Salih Ahmad bin Abdul Malik Al-Mu'adzin, dari Abu Tahir Muhammad bin Mahmash Az-Ziyadi atau Az-Zayyadi, beliau dari Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Bilal Al-Bazzar, beliau dari Abdurrahman bin Bishr bin Al-Hakam An-Naisaburi, beliau dari Sayyidina Sufyan bin Uyainah, dan beliau dari Amr bin Dinar, dari Abi Qabus Maula Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, hadis ini masyhur, hadis Ar-Rahmah, yaitu yang masyhur dengan sebutan al-hadis al-musalsal bil awaliyah, di mana semua perawinya dari kalau tidak salah Sayyidina Sufyan bin Uyainah sampai perawi terkini, ya termasuk saya, itu meriwayatkan atau mendengar hadis ini yang pertama kalinya dari gurunya. Disebut dengan hadis al-musalsal bil awaliyah, dan memang ini hadis yang pertama kali saya dengar langsung dari Maulana Al-Habib Ali Al-Jifri, dan hadis ini pula yang pertama kali didengar oleh Al-Habib Ali Al-Jifri dari Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, dan ini pula hadis yang pertama kali didengar oleh Sayyid Muhammad Ali dari gurunya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, yarhamukum atau yarhamkum man fis sama, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang kasih sayang terhadap sesama, mereka lah yang dikasih sayangi oleh yang maha kasih sayang subhanahu wa ta'ala. Karena itu irhamu man fil ard, kasih sayangilah, tebarkan rahmat di muka bumi, yarhamukum man fis sama, niscaya kalian pun akan mendapatkan cucuran rahmat dari langit. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik penjelasan dari Maulana Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashad dalam kitab beliau Al-Irsyad fi ba'dhi ma li min al-ijazati wal isnad. Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashad Abu Ali Al-Maliki, juga bermazhab Maliki seperti Said Muhammad Alawi. Beliau menjelaskan kenapa hadis ini adalah hadis yang ditradisikan oleh para ulama kita sebagai hadis yang pertama kali disampaikan ataupun didengarkan. Pertama kali disampaikan kepada murid-muridnya, ataupun yang pertama kali didengar dari guru-gurunya. Kenapa? Karena isyarat bahwa dan ada pesan tersirat di sini bahwa memang yang pertama dan utama adalah kita menebarkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga isyarat bahwa mengingatkan kita kepada yang pertama kali ditulis oleh Allah atau dengan kalamnya Allah di Lauhul Mahfuz adalah inna rahmati sabaqat ghadabi. Dan bahwasanya Rasulullah SAW diutus semata-mata sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai umat beliau, jika betul-betul kita umat beliau, maka haruslah yang paling menonjol dari diri kita adalah rahmatnya Islam, rahmatnya suri tauladan kita Rasulullah SAW kepada semua umat manusia, bahkan semua makhluk. Nah, dengan ini juga izinkan saya mengijazahkan kepada semua yang hadir dalam webinar ini dengan sanad yang sudah saya bacakan, hadis musalsal bil awliyah kepada antum dan antumna semua. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima ijazahnya. Mana saya nggak dengar ini. Terima ijazah. Baik, alhamdulillah. Baik, dalam rangka memperingati haul, memang juga kita syukuri bidzikris salihin tanzilur rahmah, kata ulama kita, dengan menyebut-nyebut orang saleh maka bercucuran rahmat. Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki tidak diragukan lagi kesalehannya, kealimannya, dan apa yang sudah dikutip oleh Tuan Maulana Tuan Guru Bajang dari sejumlah atau dirangkum dari sejumlah kitab beliau,
itu sudah nampak jelas betapa beliau sepanjang hayat beliau itu berjuang sungguh dalam menebarkan wasatiyah, menebarkan Islam yang sesungguhnya, yang mana Islam sesungguhnya adalah Islam yang tidak ghulu dan tidak ada tatarruf, tidak ada tatrif, tidak ada fanatisme berlebihan. Sebagaimana kita dengar tadi tentang bermazhab, memang saya sendiri pernah membaca dalam kitab beliau, juga pernah mendengar dari Gus Najih putra dari Romo Kiai almarhum al-Maghfurullah Mbah Maimun Zubair, yang pernah mengaji langsung dari Sayyid Muhammad. Itu memang Sayyid Muhammad tidak sekali dua menekankan bahwa di antara ketidakwasatiyahan dalam beragama Islam itu adalah terlalu terpaku atau membelenggu diri dalam satu mazhab. Memang bermazhab itu adalah suatu hal yang lazim, yang apabila tanpa bermazhab kita ya tersesat lah. Tapi membenarkan satu mazhab saja dan menolak mentah-mentah mazhab lain itu adalah satu sikap yang sungguh terlalu. Karena sadar tidak sadar kita sesungguhnya juga menggunakan mazhab lain dalam banyak hal. Kita Jumatan itu di banyak masjid yang berdekatan itu sudah tidak sesuai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu dalam satu kota, satu negeri itu satu masjid saja, atau satu kota lah, itu satu masjid saja, nggak boleh lebih dalam kalau Jumatan maksudnya ya. Tapi ternyata kita sangat berdekatan ya, Jumatan semua gitu. Dan itu ternyata berlaku dalam mazhab Hanafi. Kita jual beli juga dalam mazhab Syafi'i itu harus ada aku jual, aku beli, harus ada ijab kabul. Itu rukun dalam jual beli. Itu mazhab Syafi'i begitu. Tapi kan nyatanya kita sehari-hari, waduh, jarang lah ya kita menggunakan ijab kabul. Berarti kita bagaimana jual belinya? Sebenarnya jual beli kita sah menurut mazhab Hanafi, mazhab lain. Artinya kita sesungguhnya sudah menggunakan mazhab lain dalam banyak hal lah. Ketika kita berpuasa saja, ketika kita berniat di awal itu sudah mazhab Maliki, ya. Ketika kita berniat awal sekaligus 1 bulan penuh itu bukan mazhab Syafi'i. Ibu-ibu kita yang nampak kakinya, dan mungkin juga bukan hanya ibu-ibu, kadang-kadang saudari-saudari kita yang nampak kakinya di mana-mana. Dalam mazhab Syafi'i itu aurat mungkin mazhab yang lain juga seperti Hambali. Jadi yang tidak aurat tuh hanya muka dan tangan. Nah, yang yang menambahkan atau melonggarkan kaki juga bagian daripada qauluhu ta'ala illa ma dhahara minha, yang boleh ditampakkan yang bukan aurat, itu mazhab Hanafi. Ya, dan kita mau tidak mau, suka tidak suka harus bertaklid pada mazhab Hanafi dalam hal ini. Kalau enggak banyak sekali saudari kita, adik-adik kita tuh, barangkali ibu-ibu kita, bibi-bibi kita yang dicampakkan ke neraka nanti jadinya, na'udzubillah min dzalik. Ya, tapi dalam mazhab Hanafi kaki wanita itu tidak aurat. Dan banyak contoh lain yang apabila kalau kita seperti disampaikan tadi oleh Tuan Guru Bajang, saya hanya menguatkan saja sebenarnya, tidak lebih dari itu. Menguatkan apa yang beliau sampaikan tadi. Yang juga saya pernah dengar, man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Memang betul bahwa semakin luas ilmu dan bacaan kita, semakin sulit kita menyalahkan orang. Orang yang suka menyalahkan, tidak boleh, tidak sah seperti itu, dia menunjukkan bahwa sedikit bacaannya. Kalau dia banyak bacaannya, dia tahu, oh ini benar menurut ulama ini benar, menurut ulama itu benar. Dan dia tidak akan suka, tidak akan ibaratnya, gampang menyalahkan. Kemudian ada juga satu kaidah yang penting, yaitu selalu juga saya sampaikan dalam banyak kesempatan dalam rangka mengokohkan yang namanya wasatiyah ini, moderasi Islam ini, terutama dalam di benak dan di lubuk hati para tulab dan talibat kita, santri-santri kita yang masih menuntut ilmu. Itu kaidah yang menyebutkan la yunkarul mukhtalafu fihi wa innama yunkarul mujma' alaih. Jangan kita mengingkari sesuatu yang masih diperselisihkan. Selama masih diperselisihkan dan ada pendapat-pendapat lain, jangan kita berkeras atau bersikeras menentangnya. Itu tidak boleh seperti itu. Itu juga salah satu ciri wasatiyah. Ya,
Wa inna ma yunkarul mujma' alaih, yang kita ingkari, yang kita tentang, yang kita salahkan itu secara mutlak, apalagi dengan cara-cara yang mungkin terlampau tegas, itu adalah al-mujma' alaih, yang betul-betul disepakati oleh segenap ulama bahwasanya itu adalah mungkar, tidak diperselisihkan. Sederhananya misalnya apa? Contoh, bunga bank misalnya. Bunga bank ini mukhtalaf fih, bukan muttafaq alaih. Jadi kalau kita ngotot-ngototan haram, riba, masuk neraka, dan kita cekam dan kita cela orang-orang yang menyimpan uang di bank-bank konvensional dan lain sebagainya, itu kita lupa sama kaidah ini. Jangan kita lupa ada ulama dan tidak sedikit yang punya analisa lain terhadap transaksi yang terjadi di bank, sehingga beliau menganggap tidak riba. Jadi kalau kita melihat ada yang bermuamalah di bank konvensional, kita nggak langsung suudzon, karena bacaan kita sudah luas. Kita mengatakan, oh boleh kok, ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang menganggap tidak riba. Tapi kalau saya memilih, nah itu lain cerita. Ya, contoh misalnya ucapan selamat Natal. Ini yang setiap tahun ini lah makanan pokok, setiap tahun ribut dan langsung divonis akidahnya rusak. Nah itu salah besar, salah kaprah. Kenapa? Karena mukhtalaf fih, bukan mujma' alaih. Para ulama kita itu berselisih, dan tidak sedikit ulama-ulama besar, ulama-ulama kontemporer, ulama terkemuka yang mengatakan bahwa itu boleh-boleh saja, bahkan mendekati mustahab, dianjurkan mengucapkan itu jika kondisinya menuntut barangkali. Ya. Maka ketika ada yang tidak mengucapkan, alhamdulillah, buat apa mengucapkan? Apa juga kita mendukung mengucapkan? Tapi kalau ada yang mengucapkan, kita tidak langsung yang kayak keluar asap gitu dari telinga. Tidak, itu orang yang begitu tuh yang sedikit bacaannya. Ketika kita baca kitab-kitab Sayyid Muhammad yang karangan beliau itu lebih dari 40, Masya Allah, tabarakallah, lebih dari 40-an karangan, itu diantaranya ada judulnya Al-Ghulu Sababul Irhab, kalau tidak salah. Bahwa yang namanya berlebihan dalam menjalankan atau mengkaji, memahami mungkin lebih tepat, memahami agama itu berlebihan, melampaui batas bablas lah. Itulah yang menjadi sumber lahirnya ideologi-ideologi terorisme. Itu al-ghulu. Ada lagi judul kitab beliau, Mafahim Yajib an Tusahhah. Ada lagi banyak sekali kitab beliau. Kalau kita tengok secara garis besar, secara gamblang, itu semuanya secara garis besar intinya adalah menonjolkan yang namanya moderasi Islam dan mengikis apa itu ghulu, apa itu berlebihan, apa itu fanatisme yang buta dan lain sebagainya, yang mana itulah sesungguhnya yang menyebabkan kita menjadi terbelakang sebagai sebagai umat Islam. Tidak mau panjang lebar, saya ingin kita lebih banyak berdiskusi. Mudah-mudahan Al-Mukarram juga bersama kita masih ya. Saya berharap, saya tidak tahu. Tapi mudah-mudahan demikian. Mungkin sebagai penutup saja. Sebagai penutup, barangkali saya ingin menyampaikan satu hal tentang, karena kita saat ini di hari-hari terakhir ini kan kita semua memperingati nuzul ya. Itu selalu saya sampaikan di setiap momen atau dalam banyak momen nuzul ini, termasuk kemarin di Masjid Agung di sini Al-Mujahidin ya, Selong. Saya sampaikan dalam banyak kultum juga, mudah-mudahan ini juga penting dan bermanfaat, bahwa umat Islam di saat-saat seperti ini mayoritas atau hampir semuanya memperingati, sedang hangat-hangatnya memperingati nuzul Quran, turunnya kitab suci Al-Quran, kapan turunnya, di mana turunnya, bagaimana turunnya dan lain sebagainya. Yang selalu saya tegaskan, jangan lupa kepada siapa Al-Quran itu diturunkan. Kepada siapa, yang mana tanpa beliau Al-Quran gak mungkin turun. Tanpa beliau Al-Quran gak mungkin sampai kepada kita. Tanpa beliau Al-Quran gak mungkin kita pahami sedikit pun. Ialah baginda Rasulullah SAW, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surat An-Nahl kalau tidak salah, wa anzalna ilaika dzikra, dan telah kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, kepadamu.
engkau saja. Ilaika dzikra. Untuk apa? Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Agar engkau kemudian menjelaskan kepada orang isi daripada Al-Quran yang aku turunkan kepadamu ini. Dari ayat ini jelas dan tegas bahwa Al-Quran itu, mohon maaf ya, tidak ada, ya mungkin terlalu kasar kalau saya bilang tidak ada manfaatnya ya. Mungkin terlalu kurang etis ya. Tapi tanpa Rasulullah SAW, dampaknya tidak ada. Tanpa sang penjelas, sang penerang isi Al-Quran kepada kita, Al-Quran itu tidak kita pahami, bahkan kita akan gagal pahami. Jangankan Al-Quran, tidak usah Al-Quran, kita sisihkan dulu. Ilmu yang lain, matematika, biologi, fisika, kedokteran. Coba kita fokus dengan buku-bukunya saja tanpa berguru. Insya Allah tersesatkan oleh pemahaman kita sendiri. Kita akan gagal paham, kita nggak paham, kita bingung. Ya, harus ada guru. Itu ilmu apa saja, ilmu-ilmu umum, ilmu musik, ilmu arsitek, ilmu laptop. Kalau nggak ada guru, cukup dengan bukunya saja stres, bahkan makin hancur. Ketika dipraktekkan itu makin kacau balau. Malah, ya, saya berani katakan, tanpa buku sama sekali, cukup dengan guru itu sudah insya Allah selamat, insya Allah aman. Itu ilmu apapun. Lebih-lebih kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab suci wahyu ilahi. Kalau tanpa guru, justru akan kita akan sesat dan akan menyesatkan. Karena itu harus ada guru. Itu inti daripada peringatan nuzul sesungguhnya dimanapun. Dan selalu saya tegaskan demikian. Kita ingat bahwa kepada siapa Al-Quran diturunkan dan kenapa kepada beliau dulu. Supaya kita tidak gagal paham isi Al-Quran. Oke, Rasulullah sudah tiada meninggalkan kita, sementara Al-Quran masih berlaku salih li kulli zaman, makan sampai detik ini. Jangan lupa, Rasulullah meninggalkan para pewaris, al-ulama, warathatul anbiya. Ala kulli hal, bagaimana kita mendapatkan hudan linnas, hudan lil muttaqin, petunjuk daripada Al-Quran itu, cuma satu jawabannya, cari guru yang tepat, cari guru yang sejati, cari guru yang mana kesejatian seorang guru itu ditandai salah satunya atau yang terutama dengan memiliki sanad keilmuan yang bersambung dengan kuat sampai kepada sang penerang dan penjelas pertama, yaitu baginda Rasulullah SAW. Karena itulah saya di awal membuka dengan membacakan sanad hadis musalsal bil awliyah. Tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa Maulana Syekh Muhammad Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani radhiyallahu anhu ardah, selain merupakan keturunan baginda Nabi SAW, juga beliau memiliki sanad keilmuan yang jelas. Beliau sudah keliling sampai ke Maroko, sampai ke masuk ke Indonesia untuk mencari guru-guru yang memiliki sanad keilmuan untuk menyambungkan, untuk turut menyambungkan sanad keilmuannya sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan kita pun demikian di sini selalu mencari guru yang baik, guru yang tepat dalam mengkaji ilmu, dan itu pula lah yang menjadi inti daripada kajian-kajian Maulana Syekh Muhammad Ali Al-Maliki selama hayat beliau. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan semua nasihat dan pesan dari guru-guru kita. Oh, ya silakan. Mohon maaf saya ada tamu. Terima kasih, barangkali itu dulu dari saya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Hai. Ada acara. Jazakumullah khairan. Nggih, silakan. Jazakumullah sanal jaza kepada Ahin Al-Fadil Syekh Dr. Abdul Aziz Karnawadi Hafizallah Ta'ala atas materi yang telah beliau sampaikan tadi. Beliau menambahkan beberapa poin penting tentang konsep Islam wasatiyah yang dibawa oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam referensi yang sama dengan yang dibaca oleh Syekhuna Dr. Tuan Guru Bajang tadi tentang al-ghulu fiddin, bahwa Islam wasatiyah itu menekankan supaya kita jangan sampai bersikap ekstrim dalam beragama sehingga mengakibatkan
kita bersikap berlebih-lebihan dalam menilai, dalam menjat sesama muslim terutama, sehingga kita cepat mentakfirkan orang, mentakdirkan, mentafsirkan, padahal hanya dengan bacaan sekilas, satu atau mungkin dua artikel, bahkan kurang daripada itu, mendengar satu dua ceramah di media sosial atau di YouTube, kita cepat sekali melempar tuduhan negatif terhadap hal yang disampaikan tadi oleh Dr. Abdul Aziz, hal yang masih mukhtalaf fih. Jazakumullah hasanal jaza. Mohon maaf Bapak Tuan Guru Bajang, ada titipan pertanyaan. Bagaimana, ada dua pertanyaan. Yang pertama, mudah-mudahan Dr. Abdul Aziz juga masih bersama kita. Yang pertama, bagaimana kita menyikapi derasnya perang pemikiran yang merongrong akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dakwah aplikatif yang seperti apa yang dituntut dari para dai-dai kita, para tuan guru kita, para asatiz kita untuk menjaga originalitas Ahlussunnah wal Jamaah, supaya tidak tergerus jamaah kita, masyarakat kita terhadap paham-paham menyimpang lain. Yang kedua, tertuju kepada Dr. Abdul Aziz, bagaimana kita menilai mana yang masih khilafiyah atau mukhtalafih, batasan-batasan mukhtalafih seperti apa. Mungkin seperti itu, mudah-mudahan bisa dijelaskan oleh Syekhuna Bapak Tuan Guru Bajang. Assalamualaikum. Dr. Abdul Aziz. Apa tadi pertanyaannya? Yang pertama, dakwah seperti apa yang perlu didengungkan atau dibawa oleh para tuan guru kita di tengah derasnya perang pemikiran, perang fikroh yang merongrong akidah umat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga masyarakat kita ini gampang sekali tergiur dengan paham-paham yang menyimpang. Tuan guru kita, ustadz-ustadz kita harus seperti apa, Tuan Guru? Mengimbangi derasnya pemikiran tersebut. Baik, terima kasih. Menurut saya para tuan guru kita ya tetap ya menyampaikan dan meneruskan. Jadi mengajar kepada masyarakat melalui majelis-majelis taklim dengan menggunakan kitab-kitab yang memang sudah mu'tabar ya. Khususnya yang terkait dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu satu. Jadi tetap meneruskan. Yang kedua, harus memang ada anak-anak muda yang membantu untuk lebih menyederhanakan ya. Lebih menyederhanakan katakanlah penyebaran ya. Jadi bisa dibantu disebarkan pengajian-pengajian guru-guru kita, tapi dengan dengan bentuk yang lebih sederhana ya. Jadi perlu memang ada anak-anak muda kita yang bisa membantu para tuan guru untuk bisa menyederhanakan ya bahan-bahan yang bisa disampaikan kepada umat. Jadi tuan guru menyampaikan, tapi kemudian juga nanti selanjutnya itu ada anak-anak muda kita ya. Kan di NWD ini kan banyak lulusan mahat, kemudian juga yang mengerti, itu bisa ikut menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana dari apa yang sudah disampaikan oleh para masyayikh. Karena bisa jadi kan memang karena kitab-kitab itu juga menggunakan bahasa yang baku ya, sehingga seringkali penjelasannya juga penjelasan yang tidak semuanya bisa dipahami secara utuh oleh masyarakat. Jadi perlu disederhanakan. Nah, itu pentingnya peran dari para murid ya untuk menyederhanakan. Ya, gampang-gampangnya seperti sejarah mazhab lah ya. Jadi kenapa mazhab Syafi'i itu tersebar di seluruh dunia ya? Bukan semata karena tulisan beliau, ya, tapi karena ada penjelasan dan penjabaran dari murid-murid beliau. Karena, ya mohon maaf, kita ini yang bermadzhab Syafi'i kan jarang sebenarnya membaca kitab karangan Imam Syafi'i sendiri ya. Berapa banyak di antara kita yang khatam baca kitab Al-Um misalnya. Ya. Atau katakanlah baca Ar-Risalah di dalam usul fiqh. Kan mungkin hampir tidak ada gitu. Tapi yang kita baca apa? Fathul Mu'in. Ya, yang kita baca apa? Misalnya Rodotul Talibin atau Al-Majmu' yang besar misalnya.
Nah, itu semua kan adalah karangan dari generasi berikutnya gitu, yang menyederhanakan apa yang diuraikan oleh Imam Syafi'i, disesuaikan dengan keadaan. Jadi selain disederhanakan juga disesuaikan dengan keadaan. Isinya tetap, tapi bahasanya itu bisa lebih sederhana sehingga lebih mudah dipahami. Nah, karena itu saya meminta kepada kader-kader NWDI di Lombok Tengah dan dimanapun, ya kita harus mendampingi tuan guru kita untuk kemudian bisa membantu dan bisa meneruskan ya penyampaian beliau. Saya berharap ini juga teman-teman yang anak-anak muda kita yang banyak memiliki akses ya ke media sosial, itu tolong didatangi tuan guru kita untuk diambil bahan ya, di syuting, diambil ya, tidak usah panjang-panjang, mungkin 2 menit, 3 menit tentang suatu masalah yang sedang menjadi pembahasan umat, atau bisa dijelaskan oleh guru-guru kita dan itu bisa disebarkan. Itu jauh lebih efektif. Istilahnya kalau pengajian itu kan paling yang hadir mungkin 100-200 orang, tapi kalau di media sosial itu yang melihat kan bisa beribu-ribu. Nah, jadi menurut saya ini penting. Esensinya tetap ya, bahasanya disederhanakan, mediumnya diragamkan. Gitu. Jadi esensinya tetap, bahasanya disederhanakan, mediumnya diragamkan. Gunakan sebanyak mungkin. Ya mohon maaf kalau saudara-saudara kita yang Al-Wahabiyun, As-Salafiyun itu sangat gigih ya mengisi ruang-ruang medsos ya, di internet apa ya. Kenapa kita sebagai kader-kader NWDI misalnya tidak bisa melakukan yang seperti itu? Saya minta kepada generasi muda kita untuk giat melakukan itu. Itu bagian dari dakwah yang sangat penting di masa yang sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Abdul Aziz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Gimana pertanyaannya tuh, Ustaz? Pertanyaan terakhir kepada pelungguh. Alhamdulillah terakhir. Tentang bagaimana menilai atau tentang mukhtalaf fiqh itu, batasan-batasan mukhtalaf fiqh. Karena banyak orang yang mempermainkan isu-isu agama seperti isu jilbab, isu Arab, dan itu dianggap sebagai hal-hal yang. Jadi begini, saya jawab langsung ya. Ada namanya mukhtalaf, ada namanya ikhtilaf mu'tabar, ada namanya ikhtilaf ghairu mu'tabar. Untuk diketahui bahwa para spesialis di bidang fikih itu sudah keruan ya, kalau bahasa sederhananya begitulah. Jadi para ahli dan di bidang itu sudah ada dan sudah diakui dan sudah, ya kita tidak bilang terbatas ya, tapi ada beberapa imam kita yang memang menjadi rujukan dan referensi utama para a'immah kita. Itu dalam mazhab saja itu untuk diketahui ada tidak hanya 4 imam, tidak hanya Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Muhammad bin Idris Al-Muttalibi Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal saja. Ada Imam Sufyan Thawri, ada Imam Al-Auza'i, dan masih banyak imam-imam lain yang juga mazhabnya mu'tabar, mazhabnya dan keilmuannya tidak diragukan lagi. Tetapi persoalannya adalah ini juga tentang pentingnya sanad. Persoalannya adalah para imam-imam itu tidak memiliki penerus. Tolong dikondisikan di suaranya. Tidak memiliki penerus sampai saat ini. Ya, terputus di era abad-abad silam. Karena tidak ada penerus, maka tidak dapat dipastikan bahwa ilmu-ilmu yang diajarkan atau yang disampaikan itu masih terpelihara, masih eksis sampai saat ini. Sehingga jika ada yang mengaku-ngaku ini seperti ini ajaran Imam Sufyan Ats-Tsauri, maka kita tidak percaya karena sanadmu mana? Kamu dapat dari siapa? Karena setahu dalam sejarah itu dicatat, itu direkam bahwa penerus-penerusnya sudah sejak tahun sekian itu sudah tidak ada, para muridnya sudah tidak ada. Itu pentingnya sanad. Nah, yang terlindungi atau yang diteruskan oleh para murid dari generasi ke generasi adalah yang 4 mazhab itu, dan 4 mazhab itu sudah diakui oleh semua ulama.
dari timur hingga barat, ya, dari utara hingga selatan, bahwa 4 imam itu tidak diragukan kebenarannya dan juga tidak diragukan eksistensinya sehingga saat ini, ya, ajaran-ajaran beliau itu. Kalau kita buka I'anatul Talibin saja, itu disebutkan dengan tegas. I'anatul Talibin kan kitab fikih mazhab Syafi'i. I'anatul Talibin di dalamnya disebutkan al-madhahibul arba'ah ala shawab. Semua 4 itu benar. Sehingga tidak boleh kita mengatakan satu yang benar, yang lain kurang benar, atau tidak benar, atau salah. 4-4-nya benar. Itu dalam I'anatul Talibin, kitab fikih mazhab Syafi'i. Dan di kitab I'anatul Talibin itu kalau kita buka bab puasa, itu di sana banyak sekali tertebar anjuran-anjuran sang pengarang musannif I'anatul Talibin yang bermazhab Syafi'i itu untuk mengikuti mazhab lain. Contoh, apa kata beliau dalam kitab mazhab Syafi'i sekali lagi? Menunjukkan bahwa bagaimana ulama mengajar kita tidak boleh fanatik yang berlebihan. Berpegang teguh pada satu mazhab mulia, tapi fanatik berlebihan menganggap keliru mazhab lain itu sangat tidak baik. Apa kata beliau? Menjelang puasa itu berniatlah sekaligus untuk 30 hari sekaligus berpuasa selama 1 bulan penuh sesuai ajaran mazhab Maliki. Nah, ini dalam I'anatul Talibin ada anjuran seperti itu. Kenapa kata beliau? Beliau mengatakan kemudian, tapi berniatlah setiap malam, karena mazhab dalam Syafi'i harus setiap malam, diniatkan. Nah, kenapa dianjurkan berniat untuk 1 bulan penuh? Agar apabila di suatu malam nanti lupa berniat, maka lanjut puasa menggunakan mazhab Maliki. Bahkan dilanjutkan di kitab yang sama, sekali lagi kitab mazhab Syafi'i, beliau mengatakan di situ, kalaupun ternyata tidak sempat berniat 1 bulan penuh dan lupa juga niat pada malamnya dan ingat paginya, apa kata beliau musannif Al-Malibari di situ, ya, atau Syekh Muhammad Syatta, ya, yang Talibin, ya. Beliau mengatakan, lanjutkan saja puasanya dan berniat saat itu juga di waktu pagi. Kenapa? Karena hal itu benar menurut mazhab Hanafi. Nah, ini contoh konkret sekali bahwa ulama-ulama kita, ulama klasik, bahkan bukan ulama kontemporer, lebih-lebih ulama kontemporer, ya, itu sudah mencontohkan dan mengajarkan kita bagaimana menghargai semua mazhab. Yang ingin saya tidak terlalu jauh dari pertanyaan, itu namanya ikhtilaf mu'tabar. Apa maksudnya ikhtilaf mu'tabar? Perselisihan di kalangan para imam yang diakui keilmuannya itu. Nah, jika masih pendapat dari salah satu 4 mazhab yang mu'tabar tadi, maka pendapat itu benar dari siapapun. Walaupun misalnya ini pendapat minoritas atau minoritas, yang penting itu pendapat salah satu dari mazhab yang 4 atau dari imam yang 4 tadi, maka itu benar dan boleh dipakai. Dan tidak boleh menyalahkan yang lain. Karena ini diperselisihkan oleh para imam yang benar. Itu namanya ikhtilaf mu'tabar, benar-benar bisa dipahami. Nah, jika ada pendapat baru, pendapat lain, atau dengan kata lain, jika ada satu perselisihan, tapi perselisihannya bukan di kalangan para ulama yang 4 tadi, atau para penerus, para imam-imam yang tadi, nah, terlalu nakasana. Ini anak ini saya mundur. Tapi misalnya pendapatnya, perselisihannya di kalangan entah, ya, para kusir becak, nah itu lain cerita itu. Atau para pemikir-pemikir di kampus yang merasa dirinya sudah canggih otaknya, lalu mengatakan zina itu boleh. Kan ada itu baru-baru itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu ada pendapat seperti itu. Nah, itu bukan ikhtilaf mu'tabar. Pendapatnya tidak diakui sama sekali. Siapa dia dan siapa gurunya kita nggak tahu, dosennya juga nggak jelas pastinya sampai dia begitu. Gurunya tepatnya mengaji juga sangat mungkin fatal salahnya sehingga dia begitu, ya. Nah, itu namanya ikhtilaf ghairu mu'tabar. Tapi kalau contoh misalnya ucapan selamat Natal, semua imam mazhab terdahulu sepakat, atau mayoritas ulama terdahulu mayoritasnya jumhurnya tidak boleh. Tapi ada satu qaul dari Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan boleh atau makruh mengucapkan tahniah kepada Nasara.
Nah ini namanya ikhtilaf mu'tabar. Kenapa? Karena ini namanya diperselisihkan oleh perselisihan yang mu'tabar, yang artinya pendapat manapun selama masih muncul dari pendapat itu dari salah satu imam yang mu'tabar perselisihannya dengan ulama-ulama lainnya, maka itu boleh dipakai. Sehingga kalau ada yang mengucapkan selamat Natal misalnya, itu tidak boleh kita tentang. Karena kenapa? Karena itu benar menurut salah seorang ulama yang mu'tabar, seperti Imam Ahmad. Contoh yang lagi rame-ramenya sekarang ya, zakat fisabilillah masjid, ya, itu yang saya tahu ya, itu jumhur atau mayoritas bahkan semua mazhab itu pada dasarnya pada kaedah-kaedah dasar yang digunakan itu adalah tidak boleh disalurkan ke masjid. Tetapi ada kajian-kajian kontemporer dari para ulama mazhab fikih, para ulama-ulama dari semua mazhab, ya, termasuk mazhab Syafi'i seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Al-Qaffal, itu semua juga ulama-ulama yang mu'tabar, yang diakui keilmuannya. Nah, beliau memberikan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam keadaan-keadaan tertentu. Nah, jika sesuai dengan pertimbangan dan keadaan yang sudah disebutkan, lalu kita menyalurkan zakat ke masjid, ke kas masjid yang sedang dibangun, misalnya yang krisis donatur misalnya, maka itu tidak boleh kita salahkan karena ada ulama dalam 4 mazhab yang membenarkan. Tapi kalau misalnya jilbab, kayak tadi disebutkan, sempat disebut jilbab. Boleh dong tidak berjilbab. Kenapa? Karena diperselisihkan dulu diperselisihkan oleh di kalangan ulama yang mu'tabar yang 4 mazhab atau tidak. Atau di jalan-jalan diperselisihkan, di panggung-panggung. Ternyata di kalangan para ulama yang mu'tabarin, baik para a'immah besarnya ataupun para penerusnya, para muharrirnya, para masyaikhnya, para penerus mazhabnya, itu tidak ada sedikit pun perselisihan tentang wajibnya yang namanya hijabul mar'ah. Maka pendapat yang mengatakan boleh wanita tidak berjilbab atau rambut wanita bukan aurat, itu kita tolak, kita tentang. Itu boleh kita tentang karena ikhtilafnya bukan mu'tabar. Beda halnya dengan kaki, seperti saya contohkan tadi. Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi itu mu'tabar, mengatakan kaki wanita termasuk ma dhahara minha, yang bukan aurat. Maka itu kita tidak terlalu perbesar. Allah Ta'ala mudah-mudahan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak, sini. Ipe, Ismin. Ini kajian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.